Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak sehat walaupun masih di rumah. Kita belajar daring, tetapi tetap semangat ya. Sinyalnya bagus ya? Ya, bagus. Oke. Ya, ini tadi ada satu siswa yang izin, itu Rika. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Sabila sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Sejarah itu bukan ini. Kedatangan masa Eropa. Ya, betul, kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya satu hal kepada kalian. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kita ini ternyata banyak hal yang tidak kita sadari bahwa bangsa Eropa itu datang ke Indonesia, berada di Indonesia yang waktu yang sangat lama dan sedikit banyak membawa pengaruh bagi kehidupan kita. Nah, salah satu contoh kecilnya adalah penggunaan kosakata kita sehari-hari. Serapan dari bahasa asing. Contohnya apa? Nah, silahkan anak-anak lihat. Bahasa Indonesia ada juga dalam bahasa Jawa. Liburan ini kemana? Nah, kalau bahasa Jawa berpergian itu istilahnya apa? Disebut apa? Ya, plesir. Biasanya plesir nondi. Nah, pergian kemana? Plesir itu ternyata dari bahasa Belanda. Itu Plezire. Plezire. Nah, itu. Kadang kita setiap hari bercakap-cakap ternyata tidak tahu kalau itu pengaruhnya dari bahasa Eropa, bahasa Belanda, ada bahasa Portugis, ada juga bahasa Inggris. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa bagi Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan apa itu dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, dan juga pengaruhnya dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Kemudian menganalisis lahirnya pergerakan nasional dan peristiwa Sumpah Pemuda dengan baik. Lalu kegiatannya adalah sama seperti kemarin, ya. Seperti minggu kemarin kita menggunakan Google Meet. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, Ibu minta anak-anak melihat gambar-gambar di bawah ini. Nah, gambar apa ini? Sekolah, belajar mengajar. Ya. SD. Ya, satu dampak penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia itu ternyata berpengaruh pada bidang pendidikan. Dampak positifnya di bidang pendidikan. Oke. Belajar. Ya betul sekali, karena memang dengan adanya pendidikan nantinya banyak melahirkan golongan cendekiawan ya. Orang-orang inilah yang menjadi penggagas lahirnya organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Kedua, nah ternyata sistem pendidikan seperti ini, sekolah itu merupakan warisan dari bangsa kolonial. Kalau zaman dulu kita itu bentuknya sebelum bangsa kolonial masuk ya, sekolah-sekolahnya tidak formal seperti ini, tapi lebih kepada sekolah keagamaan, sekolah pesantren. Tapi setelah bangsa Eropa masuk, kemudian banyak berdiri sekolah-sekolah yang sifatnya formal. Nah, itu. Jadi tidak semua penjajahan itu semuanya negatif. Semua ada juga 1-2 sisi yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini. Contohnya ini yaitu pada bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Setelah ini anak-anak kemudian membuka Google Classroom, kemudian mengerjakan LKPD secara kelompok dan berdiskusi lewat WhatsApp masing-masing. Setelah itu 40 menit kemudian anak-anak melakukan presentasi.
Tadi Ibu sudah cek di Google Classroom-nya. Terima kasih kepada anak-anak yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Ibu sangat mengapresiasi ya hasil kerja kalian. Siapa yang ingin mempresentasikan? Hadir, Bu. Ya, silakan dipresentasikan. Nama anggota kelompok Nur Ainia dan Jelita Puspitasari. Bidang sosial budaya, dampak Indonesia, penyederhanaan, bahkan penghilangan tradisi, masuknya kebudayaan barat, bertambahnya gaya hidup, arsitektur, dan sosial budaya di Hindia Belanda. Terima kasih. Jelita sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan tadi Nur Ainina ya. Mungkin ada teman-teman dari kelompok yang lain ingin menanggapi ataupun memberi komentar. Ibu persilahkan. Apa dampak positif dari budaya? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan adanya bangsa Eropa masuk itu membawa teknologi-teknologi baru yang mungkin bangsa Indonesia waktu itu belum ada. Nah, dengan adanya teknologi itu menjadi bermanfaat bagi kehidupan. Sesi presentasi dan tanya jawab Ibu cukupkan sekian. Coba disimpulkan beberapa hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tentang dampak politik, budaya, ekonomi, pendidikan, dampak. Contohnya munculnya sistem transportasi, Bu. Nah, betul ya. Salah satunya dengan berbagai pembangunan dalam bidang infrastruktur ya, ada transportasi, jalan yang waktu itu dibangun Dendels dari Anyar sampai Panarupan, itu kan panjang sekali. Sampai sekarang pun masih dapat dipergunakan sebagai sarana transportasi oleh masyarakat. Di sini Ibu memberikan beberapa poin penting ya. Tadi dalam bidang pendidikan, munculnya golongan terpelajar itu sangat besar pengaruhnya terhadap proses kemerdekaan Indonesia, di mana orang-orang terpelajar inilah yang menjadi awal munculnya semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, melahirkan organisasi-organisasi pergerakan, dan kemudian akhirnya menjadi pelopor oleh kemerdekaan bagi Indonesia. Ada Soekarno, ada Hatta, kemudian ada Muhyamin, dan lain sebagainya. Itu merupakan buka wawasan dan menjadi agen of change bagi bangsa Indonesia. Jadi intinya pendidikan itu sangat penting bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Walaupun sekarang kamu itu masih belajar daring ya, tetapi jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalau pepatah bilang, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu betul, dimana ilmu itu sekarang banyak sekali bisa diperoleh, nggak cuma di sekolahan, tetapi dari mana saja. Apalagi kamu generasi milenial, kamu bisa belajar dari manapun, dari internet. Banyak sekali sumber belajar. Dan juga kita tadi sudah mempelajari berbagai dampak masa kolonial bagi Indonesia. Sama seperti sekarang ya. Sekarang pun kita tidak lepas dari pengaruh-pengaruh bangsa lain. Ada banyak sekali itu yang positif ataupun yang negatif. Dan intinya kita harus memfilter budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Pesan Ibu nanti silahkan cek di Google Classroom. Ibu akan memberikan sebuah tugas. Itu 10 soal pilihan ganda untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran kita pada hari ini. Nanti akan Ibu kirimkan linknya. Sekian pembelajaran Ibu pada hari ini. Untuk pertemuan depan kita akan masuk pada bab baru, yaitu masa kolonial Jepang di Indonesia. Ibu senang sekali anak-anak semua sudah. Terima kasih kerjasama kalian anak-anak yang hebat, dan semoga tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum Kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Sampai ketemu lagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.